ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang mereka bersabar dalam mencari wajah Allah, dalam menginginkan wajah Rabb mereka. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam, azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan simak bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan langsung di setiap Senin siang ini. Pembahasan kitab Al-Qidatu Al-Walan Law Kanu Ya'lamun disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau yang berada di Yogyakarta. Semoga koneksi kami lancar hingga akhir siaran nanti dan semoga pertemuan kita di pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan kali ini masih dalam pembahasan bab sifat ahlul jannah, yaitu banyak berpuasa. Tentunya orang-orang yang banyak berpuasa merupakan salah satu ciri atau karakter para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah. Dan langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilakan. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita min sifati al-jannah. Di antara sifat al-jannah adalah qasratus siyam, yaitu di antara amalan al-jannah di dunia ini adalah mereka banyak berpuasa. Puasa sebagaimana amal yang telah kita kenal. Di balik amalan ini banyak manfaat, banyak perkara-perkara mulia yang akan dia dapatkan, dan syariat kita memerintahkan untuk kita berbanyak atau banyak berpuasa, dan Allah serta Rasulnya mengajarkan kepada kita banyak event-event hari-hari yang kita bisa berpuasa. Di sana ada puasa Ramadan yang wajib, karena seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan amalan-amalan yang wajib, lalu menyempurnakan dengan yang sunnah. Dan itulah amalan para waliullah di sepanjang zaman. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan ketika dia mendekatkan diri kepada aku dengan amalan-amalan yang aku wajibkan. Wala yazalu yataqarrabu ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal yang sunnah hingga aku mencintai hambaku tersebut. Sehingga
seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan al-faraid, amal-amal yang diwajibkan Allah, dan an-nawafil, amal-amal yang disunahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan itu, maka hamba ini berlomba-lomba untuk menjadi hamba Allah yang paling dekat. Bertawasul, menjadikan tawasul untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di antara amalan itu adalah amalan siam, yaitu berpuasa. Di sana ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah. Maka tentu yang diperhatikan dulu adalah amalan yang wajib, baru melengkapi yang sunnah. Seandainya seorang hamba, dia mencukupkan diri dengan amal-amal yang wajib tanpa melakukan yang sunnah, dan dia konsekuen, ini melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, seandainya tidak disibukkan dengan amal yang sunnah, itu sudah cukup bagi dia untuk menjadi modal untuk masuk jannah. Bahkan kalau Syekh Abdul Razak menjelaskan bisa masuk jannah tanpa hisab, tanpa ini adab. Masuk dalam kelompok ini as-sabiqun al-awwal ini orang mereka ini sangat segera dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, sabiqun bil khairat dan muqtasidun. Kalau sabiqun bil khairat itu orang-orang yang mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib, dan dia sempurnakan dengan yang sunnah. Kalau muqtasidun mencukupkan dengan yang wajib tanpa dia menyibukkan dengan yang sunnah. Seandainya melakukan ya sekali dua kali, tapi fokusnya adalah yaitu mewujudkan yang wajib. Puasa demikian juga, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib puasa di bulan Ramadan. Ada lagi yang wajib puasa yaitu nadar, wajib kalau nadar. Puasa qadha ketika dia harus mengqadha yang puasa. Dan di sana ada puasa-puasa yang sunnah. Puasa Senin Kemis kalau dalam sepekan. Kemudian puasa Ayyamul Bid dalam satu bulan 13, 14, 15 bulan Hijriah. Puasa event-event, ada puasa Arafah, ada puasa yaitu pada 10 awal Dzulhijjah, ini 9 pertama sampai 9 Dzulhijjah. Ada puasa-puasa yang berkaitan dengan hari-hari yang telah ditetapkan dalam syariat ini. Di antara ayat yang menunjukkan bahwa puasa itu termasuk amalannya ahlul jannah, berarti diantaranya di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muslimina wal muslimat." Sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim perempuan. Muslim secara formal ada orang mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lalu mereka berhias dengan apa yang dikenal dengan istilah arkanul Islam, salat, puasa, zakat, haji setelah syahadatnya. Wal mu'minina wal mu'minat, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Orang-orang mereka menghiasi hatinya dengan iman, mewujudkan arkanul iman dan hal-hal yang wajib diimani dari semua pokok-pokok atau akidah yang Allah dan Nabi ajarkan. Wal qanitina wal qanitat, laki-laki dan perempuan yang mereka tunduk, patuh, taat kepada Allah Ta'ala. Qanit. Wassadiqina wassadiqat, laki-laki dan perempuan yang mereka bersedekah, yang mereka mengeluarkan ini harta mereka fisabilillah.
Wasabirina wasabirat. Laki-laki dan perempuan yang mereka bersabar. Sabar dalam mentaati Allah. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah Ta'ala. Musibah-musibah. Wal khasyiina wal khasyat. Laki-laki dan perempuan yang mereka khusyuk. Hatinya ada rasa takut kepada Allah. Hatinya ada ketenangan dan kenyamanan dalam mewujudkan ketaatan kepada Allah SWT. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Ini as-sadiqina was-sadiqat, laki-laki dan perempuan yang mereka yaitu membenarkan. Hatinya membenarkan. Orang mereka jujur. Hatinya jujur, sadiq. Orang mereka jujur, lurus, mutasaddiqina, mutasaddiqat, orang-orang yang mereka bersedekah, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, mengeluarkan harta mereka fisabilillah, wasaimina wasaimat, laki-laki dan perempuan yang mereka yaitu berpuasa, wal hafidina furujahum wal hafidat, laki-laki dan perempuan yang mereka yaitu menjaga kemaluan mereka. Menjaga kemaluan mereka kecuali dalam hal-hal yang dihalalkan. Halalnya menikmati kemaluan adalah kepada istri dan para budak. Wadzakirina Allah wadzakirat. Laki-laki dan perempuan mereka banyak ingat kepada Allah SWT, banyak berzikir, menjaga memperbanyak zikir, menjaga azkar yang muqayyad maupun banyak berzikir dengan zikir-zikir yang mutlak. Yang muqayyad seperti umpamanya zikir batas salah, muqayyad. Zikir yang terikat. Zikir yang telah ditentukan paketnya dan waktunya. Azkar sabah, azkar masa, zikir pagi, zikir petang. Dan secara umum berbanyak zikir di waktu-waktu yang mereka ini Allah berikan keluangan untuk kemudian banyak berzikir. Orang-orang yang mereka muslim, muslimat, mukmin, mukminat, qanit, qanitina, qanitat, orang yang mereka ini sadiqin wa sadiqat, as-sabirin wa sabirat, al-khasyiina wal khasyiat, mutasaddiqin wa mutasaddiqat, as-saimina wa saimat, wal hafidina furujahum wal hafidat, wa dzakirin Allah katsiran wa dzakirat. Orang yang mereka masuk dalam kelompok jajaran ini, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azimah. Allah sediakan untuk mereka ampunan Allah dan paling besar. Ampunan Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Paling besar, pahala yang berlipat ganda di akhirat kelak. Dan termasuk bagian pahala besar adalah yaitu jannah yang disediakan Allah SWT. Maka di ayat itu diantaranya Allah mensifatkan ahlul jannah, mereka orang-orang yang banyak berpuasa. Di dunia ini mereka banyak berpuasa. Pertanyaannya adalah, kenapa sih di antara amal ahlul jannah di dunia ini mereka banyak berpuasa? Yang pertama, bahwa an-nasyam tariqun musilun ilal jannah. Puasa itu adalah jalan yang mengantarkan ke surga. Nabi sebutkan bahwa di surga ada namanya pintu Rayyan. Inna fil jannah baban yuqalu lahu Rayyan. Di surga ada sebuah pintu yang disebut dengan pintu Rayyan. Yadkhulu minhu as-saimun yaumal qiyamah. Yang akan masuk surga melalui pintu ini orang mereka berpuasa dari kiamat kelak.
La yadkhulu minhu ahadun, ini ghairuhum, dan tidaklah seorang pun yang masuk melalui pintu ini selain orang mereka ini gemar berpuasa. Maka ketika orang yang telah masuk, maka pintu akan ditutup sehingga tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Kemudian ketika Nabi menyebutkan tentang berbagai macam cabang amal-amal kebaikan, di mana nanti di surga orang akan disuruh dari masing-masing pintu yang dia gemar melakukan perbuatan tersebut. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Kalau dia termasuk di antara orang yang suka berpuasa, maka dia akan diseru dari pintu Ar-Rayyan. Jadi pintunya orang mereka gemar berpuasa. Ini yang pertama. Sehingga kenapa di dunia ini ahlul jannah mereka suka berpuasa, gemar berpuasa? Karena puasa mengantarkan mereka ke jannah. Jalan yang mengantarkan mereka ke jannah. Sehingga orang mereka menginginkan jannah, dia akan memperbanyak kehidupannya dengan berpuasa, terutama yang wajib, berpuasa yang fardu, dan menyempurnakan dengan puasa yang nawafil, yang sunnah. Yang kedua, kenapa ahlul jannah di dunia ini mereka banyak berpuasa? Li'annahum alimu anna siyam yub'idu sahibahu min nari jahannam. Karena puasa itu menjauhkan pelakunya dari neraka jahanam. Tentu yang dimaksudkan orang mereka berpuasa dengan ikhlas dan benar. Ikhlas yang niatnya semata-mata mencari karunia di sisi Allah Ta'ala. Dan benar, jadi mereka puasanya dengan ilmu, ittiba dengan Nabi. Karena ada orang mereka berpuasa tidak ikhlas, sehingga tidak berkualitas. Puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Atau puasa yang rusak, puasa yang tidak ittiba, tidak masru', tidak disunahkan, puasa bid'ah, puasa yang menyelisihi ajaran agama ini. Maka puasa yang memasukkan seorang ke surga dan menyelamatkan dari neraka tentu maksudnya adalah puasa yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena banyak orang mereka berpuasa tapi bukan puasa yang masyru', bukan puasa yang syar'i, bukan puasa yang disyariatkan di dalam agama ini. Ada istilahnya kalau orang Jawa ada puasa mutih, puasa ngerawat, puasa semacam-macam. Itu semuanya jadi puasa yang tidak pernah ada syariatnya dalam agama ini. Sehingga bukan sembarang puasa, tapi puasa yang masyru'. Puasa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Dan kemudian dia tunaikan puasa itu, yaitu dengan penuh harapan, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Ini keikhlasan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin yasumu yauman fisabilillah." Barang siapa tidaklah seorang hamba jadi berpuasa satu hari fisabilillah. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari fisabilillah. Fisabilillah itu ikhlas di jalan Allah dan amal yang sesuai dengan syariat Allah Ta'ala. Fisabilillah. Illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhuhu 'anil nar. Wajahu 'anil nar sab'ina kharifan. Maka Allah akan jauhkan di hari itu wajahnya dari jahanam 70 tahun perjalanan. Allah akan jauhkan wajahnya dari jahanam. Man shama yawman fisabilillah
ba'atallahu minhu jahannam masrata mi'ati amin. Barang siapa mereka berpuasa satu hari fisabilillah, catatannya puasanya fisabilillah. Fisabilillah itu ya ikhlas dan ittiba. Allah akan jauhkan dengan puasanya itu dari jahanam sejauh jarak 100 tahun. Man shama yawman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar handaqan kama bainas sama'i wal ard. Barang siapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah, Allah akan jadikan antara dia dengan neraka seperti ada parit yang memisahkan, dan parit itu lebarnya selebar antara langit dan bumi. Ala kulli hal bahwa puasa ini betul-betul akan mengantarkan seorang dijauhkan dari jahanam. Tentu catatannya adalah puasanya fi sabilillah. Puasanya di jalan Allah Ta'ala. Sehingga bagaimana dia mengelola puasanya itu semata-mata karena Allah, dan dia lakukan betul-betul di jalan Allah Ta'ala. Yang ketiga, al-jannah. Kenapa dia di dunia ini berpuasa? Karena mereka tahu annal khaira kulluhu fisyam. Kebaikan itu semuanya ada pada puasa. Ini puasa menghimpun kebaikan yang sangat banyak. Kata Allah, wa in tasumu khairul lakum. Kalau kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, itu kalau kalian tahu. Di balik puasa menyimpan kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga. Dari sisi pahala, dari sisi dampak, maka puasa akan memberikan pahala yang tanpa batas. Karena puasa termasuk ini sebuah amalan kesabaran. Maka dikatakan Ramadan syahrul sabri, diantaranya puasa itu sangat kental nuansanya dengan kesabaran. Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam itu menghadapi takdir-takdir. Puasa Ramadan umpamanya jelas ini adalah perintah Allah Ta'ala, sehingga sabar dalam mewujudkan perintah Allah Ta'ala untuk berpuasa 1 bulan penuh. Kemudian dengan puasa meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Berpuasa diantaranya lah Allah syariatkan untuk meninggalkan hal yang tadinya mubah. Makan minum adalah mubah. Berjima dengan istri adalah mubah. Tapi ini menjadi dicabut Allah izinnya dalam beberapa waktu yang telah ditentukan Allah Ta'ala. Sehingga membutuhkan kesabaran dalam hal meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Orang berpuasa menderita pasti dengan kelaparan. Lapar, haus. Apalagi kalau puasanya di negeri yang panasnya itu siangnya Masya Allah, kemudian harinya siangnya itu panjang. Saudi, berarti Saudi diantaranya ada siangnya yang panjang, ada siangnya yang pendek, atau malamnya yang panjang, siangnya pendek. Ramadan diantaranya banyak saat-saat yang siangnya panjang. Sehingga ya capek, ya haus, ya lapar. Maka dia ini menahan atau bersabar menghadapi takdir Allah Ta'ala. Musibah-musibah. Maka dari sisi pahala puasa itu masuk dalam innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Bahwa puasa itu akan dibalasi dengan balasan yang tanpa batas. Hanya Allah yang mengetahui tentang pahalanya orang mereka betul-betul ini bersabar. Termasuk diantaranya puasa. Puasa dampaknya sangat luar biasa. Yaitu bagaimana dia akan mendapatkan
janji-janji Allah yang sangat besar, termasuk dampak pribadi, dampak sosial, dampak kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa menyimpan banyak kebaikan. Bahkan zahiran wa batinan. Dampak zahir umpamanya puasa menyehatkan. Sampai di negeri kufar, puasa jadikan sebagai terapi. Terapi terhadap suatu penyakit. Di antara yang Nabi sebutkan, ada seorang yang datang pada Nabi. Orang ini minta kepada Nabi, ya Rasulullah, murni bi amrin yang fa'unillahu bih. Ya Rasulullah SAW, perintahkan kepadaku dengan sebuah perkara yang Allah memberikan manfaat kepadaku. Apa kata Rasulullah SAW? Alaika bisyam. Hendaklah Anda berpuasa. Hendaklah Anda berpuasa. Fa innahu la mithlalah. Puasa itu enggak ada yang menandingi. Kalau dia lakukan dengan ikhlas, kalau dia lakukan dengan ittiba, kalau dia lakukan betul-betul puasa dengan memenuhi tuntutannya orang berpuasa, sehingga menjadi puasa yang berkualitas, maka ketika dia wujudkan puasa itu dengan benar, baik dan benar, la mislah lah, enggak ada yang akan menandinginya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bih wa siyamu junnatun. Semua anak Adam amalannya kembali kepada dia kecuali puasa. Puasa itu adalah li untukku. Wa ana ajzi bih, aku yang akan membalas sendiri puasa itu. Allah yang tahu persis tentang kondisi orang mereka berpuasa, dan lipatan-lipatan gadanya Allah yang melipatkan sendiri. Wasyamu junnatun, dan puasa itu juga menjadi junnah, benteng di dunia, benteng dari syahwat, di akhirat benteng dari jahanam. Maka puasa akan menjaga seorang dari terjerumus dalam syahwat. Di antara orang terjerumus dalam syahwat itu perutnya selalu kenyang. Lalu syahwatnya meningkat. Lalu angan-angannya ke sana kemari. Adapun yang mereka berpuasa, badannya lemah karena dia memang sedang berpuasa, dan pikirannya fokus kepada Allah Ta'ala. Maka kondisi seperti ini akan menjauhkan dia dari kemungkinan berbagai macam perbuatan, terjatuh dalam berbagai macam perbuatan kemaksiatan. Maka dikatakan bahwa di antara, kalau orang Jawa sih ungkapannya tombo hati. Tombo hati itu diantaranya betahlui, ya berpuasa diantaranya. Dia memperbanyak puasa, betahlui. Orang yang mereka itu perutnya selalu kenyang, selalu penuh dengan makanan, ini sangat berdampak sekali kepada yaitu mendesak dalam pelampiasan syahwat, sehingga pikirannya pun kemana-mana. Beda dengan orang mereka perutnya itu lapar. Dan juga orang mereka berpuasa pikirannya fokusnya kepada Allah Ta'ala. Fokus kepada Allah Ta'ala. Dia bagaimana hatinya itu lebih banyak nyambung kepada Allah Ta'ala. Beda dengan orang kenyang. Beda dengan orang yang mereka kenyang. Maka puasa akan membentengi seorang dari ini syahwat. Oleh karena itulah ketika Nabi mengarahkan kepada para pemuda yang belum mampu menikah,
hendaknya banyak-banyak berpuasa. Ya masyarakat sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatasawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, dia memiliki al-ba'ah, yakni kemampuan. Ya, kemampuan secara umum, kemampuan dia untuk bisa menafkahi istri lahir batin. Istri butuh nafkah lahir dan juga butuh nafkah batin. Sehingga kebutuhannya terpenuhi. Maka hendaklah segera dia menikah. Di balik pernikahan itu banyak hikmah dan tujuan yang akan yaitu dia raih. Dengan menikah, dia telah mendapatkan keselamatan separuh agamanya. Dia punya saluran resmi untuk melampiaskan syahwatnya. Idza tasawwajal abdu faqad kamala niswadini. Barang siapa yang dia telah menikah, apabila seorang hamba itu menikah, dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillah fi nisfil baqi. Bertakwalah kepada Allah di separuh yang sisanya. Dia telah memiliki pelampiasan yang resmi pada istrinya, pelampiasan biologis. Yang belum menikah, ini yang harus pandai-pandai menjaga diri. Maka dikatakan Allah, wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Hendaklah orang yang mereka belum yaitu mampu menikah, hendaklah mereka menjaga diri baik-baik, menjaga ifah harga dirinya, jangan sampai terjerumus dalam perkara yang nista, sampai nanti Allah memberikan kepada dia kekayaan untuk mampu menikah. Dengan menikah orang akan mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah, menjadi generasi yang menyambung kehidupannya, yang nanti bisa menjadi umur kedua kita ketika kita mati, anak-anak kita bisa melanjutkan atau mengalirkan pahala yang terus berjalan untuk kita. Dengan menikah pula, dia akan memperluas hubungan. Dia mendapatkan keluarga baru, dari keluarga, menantu, besan. Dia tambah keluarga. Dengan menikah, dia akan bisa membentangi akhlak-akhlak yang buruk, dari akhlak yang buruk. Dia memiliki akhlak yang mulia. Karena dia telah tersalurkan kebutuhannya kepada suami istri. Dan berbagai macam hikmah yang banyak. Maka menikahlah yang sudah mampu menikahlah. Wa man lam yastati' falaihi bisawm. Tapi kalau belum mampu menikah, hendaklah dia berpuasa. Fa innahu law wija, puasa itu bisa menjadi benteng yang membentengi dia sehingga terus tertuntun kepada kebaikan-kebaikan, terhindarkan di keburukan-keburukan. Terjerumus dari perbuatan, yakni zina dan semisalnya. Itu di dunia. Di akhirat, maka orang mereka berpuasa ini, lisaim farhatan, orang mereka berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun hina yuftir, gembira ketika dia berbuka, setiap menjelang maghrib, setiap orang berpuasa, pasti gembira. Karena dia akan ketemu dengan hal-hal yang disukai oleh dirinya, fitrah, kegembiraan yang fitrah. Kegembiraan orang yang lapar ketemu makanan, itu fitrah. Kegembiraan dengan keberhasilan dia dalam mentaati Allah Ta'ala, ini adalah seorang mukmin. Yang kedua adalah farhatun hina yalqa rabbah. Kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini di akhirat kelak. Dia akan mendapatkan sekian banyak, yaitu janji-janji Allah yang berkaitan dengan orang yang mereka berpuasa fisabilillah.
Yang keempat, orang mereka ahlu jannah di dunia mereka banyak berpuasa karena mereka tahu annahu sababul litakfirid dzunub wal khataaya. Puasa itu menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa dan kesalahan. Kita adalah hamba yang sadar atau enggak sadar, dosa kita sangat banyak. Sangat banyak. Dan tentu banyaknya dosa membutuhkan penghapus-penghapus yang bisa menghapuskan dosa kita. Satu di antara penghapus dosa itu adalah saum, ini puasa. Yang wajib maupun yang sunnah. Puasa Ramadan contohnya Nabi katakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan yang tegak di atas iman, dia meyakini tentang kewajiban puasa, dia merasa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan dia punya wahtisaban, dia penuh dengan harapan, dia betul-betul ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ikhlas dan ittiba. Orang yang berpuasa dengan keadaan seperti itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampunkan dosa masa lalunya. Tapi puasanya puasa yang imanan waktu sahabat. Puasa yang mereka berangkatnya dari iman, yang mendorongnya adalah iman, dan dia ihtisab, yaitu mencari yaitu dia betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Maka Nabi ketika ditanya tentang puasa Arafah, Nabi jelaskan keutamaannya yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah menghapuskan dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nabi ketika ditanya tentang puasa Asyura, Nabi katakan yukaffirus sanatal madiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Sehingga dosa puasa ini di antara amalan yang akan bisa menggugurkan dosa-dosa. Tentu sekali lagi adalah amalan yang apabila puasa itu dilakukan berangkat dari imanan wahtisaban. Bukan sekedar hanya amalan puasa, tapi tidak memperhatikan dengan kualitas imannya, ihtisabnya. Boleh jadi puasanya nggak mendapatkan apa-apa. Ada orang mereka berpuasa, tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali ju'wal atas, kecuali lapar dan haus. Kenapa? Dia tidak meninggalkan yang puasa hanya perutnya aja, matanya, telinganya, pikirannya, dan lain-lainnya, mereka nggak berpuasa. Sehingga berpuasa itu bukan sekedar hanya perutnya aja, tapi puasa yang berkualitas, ya lisannya, matanya, telinganya, berpuasa di hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Yang kelima, puasa. Kenapa ahlu jannah di dunia mereka banyak berpuasa? Liyatahassalu ala taqwa, dalam rangka untuk menghasilkan ketakwaan. Allah menjadikan puasa itu wasilah, target untuk mengantarkan hamba bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa diwajibkan Allah kepada orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa inilah yang akan menjadikan seorang hamba itu memiliki izzah dunia dan izzah akhirat. Sehingga takwa ini bekal yang paling pokok, yang paling utama untuk kita safar panjang menghadap Allah. Kemuliaan kita, keselamatan kita, kekuatan kita, kemudahan kita hidup menuju Allah, semuanya berangkat dari takwa ini. Maka Allah memerintahkan kita menjadikan takwa ini bekal terbaik. Watasawwadu, watasawwadu, fa inna khairas zadi taqwa. Watasawwadu, berbekalah kalian, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Sehingga berbekalah Anda dalam hidup ini dengan takwa, maka takwa Anda akan menjadi bekal terbaik
dalam mengarungi kehidupan, dalam perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa taala, takwa adalah bekal terbaik. Yang dengan takwa inilah kita akan dimuliakan Allah. Menjadi hamba yang paling mulia dengan takwa. Inna akramakum indallahi attaqakum. Yang paling mulia di antara kalian, yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dia akan menjadi hamba yang memiliki ketinggian derajat di sisi Allah Ta'ala. Maka Islam mengajarkan kepada umatnya kemuliaan bukan pada harta, bukan pada jabatan, tapi pada takwa. Sehingga ketika orang mereka tidak punya ketakwa, tidak bertakwa kepada Allah, taunya bekal kehidupan mereka yang paling berharga lah banyaknya harta, tingginya jabatan. Dan orang rata-rata, kehidupan orang kafir secara umum, kalau sudah hartanya hebat, jabatannya hebat, ya pasti akan jadi orang yang sombong, angkuh, penindas, meremehkan orang lain. Ini dampak-dampak ketika orang itu dia ini memiliki dunia, tetapi tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Adapun mukmin, maka mereka tahu persis kemuliaan itu hanya dengan takwa. Maka mereka membangun kemuliaan di dunia, di akhirat, itu dengan ketakwaan. Seorang hamba, kalau dia tidak bertakwa, arahnya kepada binatang, memuaskan syahwat. Dan muslimin kalau mereka kehilangan takwa, akan menjadi hamba, maka menjadi ya ini kaum yang rapuh, yang lemah. Sehingga kalau orang bertakwa itu orang yang mereka berias dengan agamanya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Dan itu akan menjadi orang yang top, hebat, punya kekuatan. Lihat bagaimana para sahabat mereka disegani oleh para musuhnya. Bayangkannya. Bagaimana dulu bangsa Arab sama sekali nggak dilirik oleh dunia. Dan nggak ada yang tertarik untuk menjajah Arab, nggak ada. Kenapa? Apa yang mau diambil dari negeri yang kering kerontang? Hasilnya nggak ada. Beda dengan Indonesia umpamanya. Sampai dijajah Belanda umpamanya 350 tahun, ditambah Jepang, ditambah yang lainnya lagi, Inggris. Memang banyak sesuatu yang akan diambil di Indonesia ini. Rempah-rempahnya, hasil hutannya, hasil buminya, hasil lautnya, segala macam. Tapi Arab nggak ada yang diambil. Tapi lihat, bagaimana ketika kemudian Nabi berdakwah, mengajarkan Islam, menanamkan iman, menghasilkan orang yang mereka bertakwa kepada Allah, menjadi kekuatan yang kemudian bahkan menggulung Persia dan Romawi. Bayangkan. Kekuatan dahsyat yang bisa menggulung Persia dan Romawi. Panglima-panglima muslimin, lihat bagaimana kebanggaan mereka dengan Islam dan menjaganya mereka ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Mental-mental mereka, mental-mental hamba Allah yang mencari keridhaan Allah, mental-mental kampung akhirat. Khalid, ketika dia datang dengan pasukannya, dan bagaimana tidak membuat musuh itu gemeter. Kata Khalid, jitu biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah. Kami datang dengan satu kaum yang kecintaan mereka kepada kematian seperti kecintaan kalian kepada kehidupan. Ngeri orang yang menghadapi orang yang mereka golek mati. Itu yang ngeri. Maka bagaimana tidak ditakuti oleh para musuh? Di saat kita kemudian mental ketakwanya rendah, ambisi dunianya besar, penyakit ini menjadikan lumpuhnya kaum muslimin, rapuhnya muslimin, sehingga Nabi pernah menggambarkan kondisi kaum muslimin seperti khutha, seperti buih
Karena muslimin yang mereka tidak memiliki akidah tauhid yang lurus, tidak memiliki akidah yang bersih, agamanya sangat lemah, sehingga mereka menjadi bahan injek-injekan, bahan cabi-cabian bangsa kufar. Yushikul ulmamu antada alaikum kama tada'al akalatu ila qasatiha. Umat-umat memperebutkan kalian seperti orang yang mereka mengundang kawan-kawannya untuk menyantap makanan di meja hidangan. Gambarannya betul sangat menyedihkan banget. Dan sangat hinanya muslimin. Jadikan bahan cakar-cakaran, rebut-rebutan, yang menunjukkan tidak punya kekuatan. Sampai para sahabat tanya, wa min kilatin nahnu yawma idin, ya Rasulullah, apakah kita saat itu sedikit? Kata Nabi, kalau soal jumlah, bal antum yawma idin katsirun, jumlah kalian sangat banyak, miliaran sekarang. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl, tapi kalian seperti buih. Buih mengalir ikut kemana aliran mengalir. Buih mengalir dengan sampah-sampah, dan muslimin kondisinya seperti itu. Dalam bahasa kita ungkapannya muslimin itu jarang banget muslimin. Pokoknya kalau nggak begini nggak, itu jarang. Muslimin itu prinsipnya secara umum nggih ndere umumi mawon. Ya ikut umumnya saja. Piye umumi? Umumnya itu ya kadang-kadang jahiliyah. Umumnya jahiliyah. Sehingga kalau ikut umumnya ikut arus jahiliyah. Bagaimana nggak menunjukkan mental yang lemah dan rendah? Dalam kondisi seperti itu, wala yang si'annallahu min suduri aduikum al-mahabata minkum. Allah mencabut rasa takut dari hati musuh kalian. Sebaliknya, wala yaktifannallahu fi qulubikum luwahan. Allah justru meletakkan penyakit wahan, kerapuan dalam hati kalian. Ketika ditanya, ya Rasulullah, wa mal wahnu, apa itu wahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Penyakit yang kalau merasuk menjalar dalam hati seorang, maka akan membuat lemahnya jiwa mereka. Dan Nabi katakan bahwa ini tidak akan tercabut kalian itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama Allah. Kembali kepada agama, menerapkan Islam, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, sehingga betul-betul dia kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang itu akan menjadi sebab kembali terbangunnya izzahnya kaum muslimin. Sehingga kehidupan itu tumbuhnya ketakwaan dalam hati seorang mukmin itu kunci kemuliaan. Itu kunci kemenangan. Dan orang yang mereka hidupnya penuh dengan ketakwaan itu keberkahannya akan melimpah ruah. Dia akan melimpah ruah keberkahan. Dan berkah itu kebaikan yang banyak. Yang Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alim barakati minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk satu negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, akan kami bukakan pada mereka pintu-pintu keberkahan di langit dan bumi. Sehingga takwa penentu keberkahan kehidupan. Orang mereka bertakwa, hidupnya akan produktif penuh dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu membuat mereka izzah mulia di sisi Allah Ta'ala. Dan kemuliaan insya Allah itulah yang menjadikan Allah akan memberikan pertolongan. Dan itu yang menyebabkan yaitu muslimin kemudian dibela Allah, ditolong Allah. Sehingga menjadi hamba-hamba yang sangat mulia. Kita tidak menutup mata. Hari ini kita melihat fenomena kenyataan muslimin. Hina sehina-hinanya. Di depan mata kufar. Muslimin jarang yang mereka berbangga dengan agamanya. Muslimin bahkan mereka berbangga dengan kufar. Dengan orang-orang kufar, silau dengan kemajuan mereka. Sedangkan di negeri kufar, kehidupan mereka adalah kehidupan binatang, rapuh. Jiwa mereka rapuh. Di negeri kaum kufar, yang paling banyak kasus bunuh dirinya negeri kufar. Yang paling banyak pengkonsumsi obat penenang, jiwanya agar tenang, ada negeri kufar. Yang banyak yang kemudian
kehidupan mereka pelariannya kepada minuman keras, kepada free sex, kepada kehidupan-kehidupan yang penuh dengan penyimpangan, akhlaknya bobrok, moralnya rusak. Yang dilihat hanya gebiar teknologinya, tidak melihat kehidupan, ini hakikat kehidupan jiwa mereka, sehingga bersama dengan kebodohannya kepada Islam, kepada agamanya, mereka tidak berbangga dengan agamanya, bahkan silu dengan orang kafir. Oleh karena itulah, bagaimana Nabi kita mengatakan bahwa ketika kehidupan itu diwarnai banyak dengan kemaksiatan, pelanggaran, Allah akan timbulkan banyak musibah. Timbulkan banyak musibah. Ketika kemaksiatan meluas di mana-mana, Allah akan timbulkan banyak penyakit tersebar, kematian taun. Ketika mereka banyak curang dalam masalah timbangan, kemudian takaran, akan terjadi krisis, dikuasainya penguasa-penguasa zalim. Kemudian ketika mereka enggan membayar zakat, Allah akan tahan itu air hujan sehingga sering paceklik. Kemudian ketika mereka tidak menepati janji, memutuskan perjanjian, Allah akan kuasakan musuh menguasai mereka. Tidaklah para pemimpin mereka itu berhukum dan kitab Allah, kecuali akan terjadi bencana di antara mereka. Itu adalah yang diberitakan Nabi dan itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Singkatnya, barang siapa yang mereka ingin menjadi ahlul jannah, hendaklah dia perhatian dengan amalan saum yang wajib maupun yang sunnah. Yang dengan itu maka akan mengantarkan seorang menjadi ahlul jannah ketika dia berpuasanya tentu fi sabilillah, di jalan Allah, yaitu penuh dengan keikhlasan dan penuh dengan yaitu ittiba, mengikuti apa yang diajarkan oleh agamanya. Demikian Bapak Ibu yang rahmati Allah Ta'ala, para pemirsa TV Roja, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan akan datang, bismillah. Pembahasan berikutnya dari min sifati ahli jannah. Demikian dulu. Terima kasih banyak. Segala kurang minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair untuk Al-Ustadz yang sudah memberikan materi di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awwalan Kanu Ya'lamun, sifat Ahlul Jannah, yaitu banyak berpuasa. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan motivasi untuk kita supaya kita bisa banyak berpuasa. Dan selanjutnya mungkin kami akan buka beberapa pertanyaan atau ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Nah, Ustadz, yang pertama ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana jika kita berniat puasa di zaman yang sulit ini, ya sulit ekonomi, yaitu tujuannya untuk mengirit pengeluaran, apakah tetap mendapatkan pahala Ustadz? Jazakallahu khair. Ya, bagaimana kita yang berpuasa di zaman yang sulit, tentang masalah ekonomi, apakah kita puasa? Niat puasa Untuk pengirim aja, karena kondisi ekonomi. ya, bismillahirrahmanirrahim. Berpuasa niatnya untuk ngirit. Pertama kita tegaskan, yaitu innamal a'malu binniyat. Bahwasanya amal itu sangat tergantung niatnya. Wa innama, setiap amal itu pasti dengan niat. Innamal amal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Setiap amal pasti dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan kadar niatnya. Yang kita ingatkan bahwasanya berpuasa itu hendaklah betul-betul dia pancangkan niat yang pertama untuk takarrub kepada Allah SWT. Walaupun susulan, artinya susulan itu kita umpamanya ingin puasa sunnah. Puasa sunnah itu niatnya nggak harus malam. Bisa niatnya itu ini setelah fajar. Susulan itu artinya sebagaimana Nabi
Ketika tanya kepada istrinya, apakah ada makanan hari ini? Ternyata enggak ada. Sudahlah kalau gitu saya berpuasa, kata Nabi. Situ setelah fajar. Artinya kalau memang enggak ada makanan, kita juga ya sekaligus pasti dapat ngiritnya juga. Tapi jadikan niat yang pertama adalah bagaimana dia bertakarub kepada Allah dengan puasa itu. Sehingga niat awalnya hendaknya dimanage. Itu niat awalnya betul-betul adalah karena untuk Allah Ta'ala. Walaupun ada efeknya untuk ngirit. Seperti tadi Nabi tentu karena nggak ada yang dimakan, ya sudahlah kemudian berpuasa. Sehingga rumah tangga tetap nyaman, dia mendapatkan pahala puasa kepada Allah SWT, dan pasti efek ngiritnya itu ya tentu menjadi ada. Sehingga jangan sampai sekedar puasa hanya karena pengen ngirit. Nanti nggak dapat pahala di Allah Ta'ala, ya rugi banget. Ngirit itu efek. Kalau kita memang sedang kekurangan, kemudian kita jangan itu diberikan kesempatan Allah untuk bisa bahkan berpuasa, walaupun ibaratnya itu supaya puasa kepaksa memangnya itu, tapi perbarui niat kita untuk takaruban ila Allah, mendekat kepada Allah Ta'ala. Efek-efek duniawi itu adalah efek-efek yang yaitu mengikutinya niat kita untuk mendapatkan kampung akhirat. Jadi setiap amal ibadah itu tancapkan yang pertama niatnya adalah untuk ridha Allah dan mendapatkan kampung akhirat. Efek-efek dunianya semuanya insya Allah akan kita dapatkan, sekalipun bahkan kita tidak meniatkan efek dunia, pasti insya Allah akan Allah berikan kepada kita. Tapi yang pertama adalah kita pancangkan niat lillah, untuk ini karena Allah dan untuk kampung akhirat kita. Tapi kalau kita niat yang pertama dunia, maka nanti dikhawatirkan dia tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh kampung akhirat. Mangkana yuridu dunya wasinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yuqasun. Barang siapa yang dia menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, Allah tidak akan kecewakan. Allah akan berikan dan Allah tidak kecewakan. Tapi ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Orang kayak gini tidak akan mendapatkan di akhirat bagiannya kecuali neraka. Para ulama menjelaskan termasuk terancam dengan ayat ini secara umum orang-orang mereka beramal, amalan itu amalan taqarruban ila Allah, amal-amal yang bukan amal ibadah, tetapi niatnya untuk mendapatkan dunia. Niatnya mendapatkan dunia. Maka hati-hati para ustadz yang mereka suka membombong dengan semangat niat-niat dunia. Bapak Ibu kalau infak 1 juta nanti akan bisa kembali 10 juta. Lalu dikasih pengalaman lagi. Pengalamannya si fulan. Dia infak begini terus kemudian rezekinya jadi ndelitir. Para sahabat sih tahu itu semuanya juga. Tapi para sahabat mereka tidak ada yang gituan. Mereka lebih menginginkan kehidupan kampung akhirat. Sehingga tidak terbayang mereka untuk pembalasan dunia. Yang mereka bayangkan kehidupan kampung akhirat. Walaupun efek dunia pasti akan mereka dapatkan. Wallahu ta'ala a'lam, ini bisawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Nah, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Nah, ada pertanyaan kembali dari Abu Zain yang berada di Tangerang, Ustaz, mengenai hadis golongan yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Apakah kita yang hidup di akhir zaman yang penuh fitnah ini masih bisa berkesempatan, atau masih ada dalil bahwa orang-orang yang hidup di akhir zaman juga akan mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk surga tanpa hisab dan adab, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Apakah kita tergolong umat yang bisa masuk surga? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan untuk menjadi ahli jannah, dakhala jannah bighairi hisabin wal adab, maka kesempatan ini adalah sepanjang waktu sampai hari kiamat kelak. Selama orang dia bisa mewujudkan mentahqiq tauhid dengan murni, orang yang mentahqiq tauhid dengan murni itu dia tauhidnya terbebas dari syirik,
dari bid'ah, dari maksiat. Seandainya dia pernah melakukannya, maka dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia kembali kepada Allah dengan tauhid yang murni. Maka orang seperti ini dia akan mendapatkan kesempatan dakhala jannah bighairi hisabin wal adab. Adapun orang mereka memiliki tauhid yang murni, tidak musyrik, tetapi dia masih memiliki amal-amal kezaliman, mendolimi orang lain, atau maksiat-maksiat yang dia lakukan, dan dia belum sempat bertaubat kepada Allah SWT, maka ini yang memungkinkan dia, kalau belum pula diampunkan Allah, dia akan diadab dulu di jahanam, tetapi tauhidnya akan menjadi penentu dia untuk dikeluarkan dari jahanam, sehingga ada istilah yang disebut dengan jahanamiyun, jadi mantan-mantan jahanam. Orang-orang yang mereka di surganya setelah dia diadab di jahanam. Sehingga dikatakan jahanamiyun. Intinya, kesempatan kita untuk mendapatkan ini, atau untuk masuk jannah bi ghairi hisabin wal adab, itu masih terbuka sampai akhir zaman, sampai menjelang kiamat kelak. Maka selama mereka berusaha untuk mentahqiq tauhid, mewujudkan tauhid dengan sempurna, maka ada kesempatan untuk masuk jannah bighairi hisabin wal adab. Maka di sini pentingnya seorang muslim untuk betul-betul perhatian dengan urusan tauhidnya. Dan belajar tauhid itu diusahakan rinci. Karena banyak orang yang mereka merasa telah bertauhid, tapi karena tidak belajar tauhid dengan rinci, maka hampir-hampir mereka terjerumus ke dalam perbuatan syirkun akbar, terkadang nggak nyangka, terkadang nggak nyadar. Apalagi kita di zaman Nabi, Bani Israel contohnya bersama Nabiullah Musa, bahkan baru saja mata kepalanya diperlihatkan Allah bagaimana Allah mengadab atau menenggelamkan, menghancurkan Firaun dengan bala tentaranya. Begitu dia melewati perkampungan musyrikin, bisa-bisanya minta kepada Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyatun, qala innakum qaumun tajhalun. Mereka minta kepada Musa, ya Musa, buatkan untuk kami sembahan kayak mereka memiliki sembahan. Kata Musa, dasar kalian itu memang kaum yang bodoh. Kebodohannya hampir membuat mereka terjerumus dalam perbuatan syirkun akbar. Di zaman Nabi, ada sahabat Abu Waqid Al-Laiti baru masuk Islam di waktu Fathul Makkah, diajak kemudian menaklukkan suku Hawasin di lembah Hunain, melihat fenomena orang-orang musyrik memiliki pohon namanya Datu Anwat, yang biasa mereka tuh menggantungkan senjata mereka dan bertabaruk, itikaf di situ, bertabaruk. Lalu Abu Waqid Al-Laiti tertarik dan minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'alana data anwat kamalam datu anwat. Ya Nabi, buatkan untuk kami itu datu anwat kayak mereka memiliki datu anwat. Nabi terheran-heran dengan kalimat Allahu Akbar, inna sunan. Itu tradisinya orang-orang musyrikin. Lalu Nabi ingatkan, la tatabi'una sunana man kana qablakum siblan bi siblin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin adakhaltumuh. Intinya bahwa kita membutuhkan belajar tauhid yang rinci. Jangan sampai kita karena ketidaktahuan kita terjerumus dalam perbuatan syirik, tapi kemudian kita nggak nyadar kalau kita telah terjerumus dalam perbuatan syirik. Di zaman kita apalagi, banyaknya orang-orang mereka mengajarkan tauhid dengan tidak benar. Akhirnya muslimin bertauhid, bersama itu ini mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, padahal yang sedang dia lakukan adalah perbuatan syirik. Datang ke kuburan, sampai sujud-sujud, sampai minta-minta, tawaf di kuburan pula, tawafnya dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini fenomena syirkun akbar. Lisannya mengucapkan kalimat tauhid, perbuatannya syirkun akbar. Ini karena nggak nyambung antara ini ucapan dia dan pemahaman dia. Maka perlu kita belajar tauhid dengan rinci agar betul-betul bisa membersihkan tauhid kita dari syirik sebersih-bersihnya, sehingga bisa berharap mewujudkan tauhid yang sempurna. Tauhid mengajarkan kita
hati kita totalitas bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian putus ketergantungan kita kepada makhluk. Ini adalah tujuan puncak daripada tujuan tauhid. Semua makhluk adalah hamba Allah. Hamba Allah juga punya kewajiban mereka beribadah kepada Allah, dan mereka semuanya fuqara yang total mutlak membutuhkan Allah Ta'ala. Maka tauhid mengajarkan ya ini bergantung total hanya kepada Allah. Hamba Allah semuanya hamba, nggak berhak untuk disembah, walaupun punya tingkatan yang beda-beda. Ada pemimpin, ada guru, ada orang tua, dan seterusnya, punya perlakuan yang berbeda. Tapi satu yang nggak ada, disembah. Sedangkan kehidupan kita penuh dengan muamalah penyembahan. Makhluk nyembah makhluk. Tapi mereka terkadang nggak paham kalau itu adalah penyembahan. Yang orang musyrik zaman dulu paham, sehingga menolak kalimat la ilaha illallah. Orang zaman sekarang karena nggak paham, ahli tahlil, tetapi perbuatannya jatuh ke dalam kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita sampai sini, para pemirsa sekalian, mudah-mudahan manfaat. Jazakumullahu khairan. Matur nuwun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Ustaz jazakallahu khair, barakallahu fiik. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiikum. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita di kesempatan siang hari ini, dan juga memberikan kesehatan kepada Ustaz untuk terus memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Demikian ikhwatul Islam, jazakumullah, pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan wa Kanu Ya'lamun bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullah di setiap Senin siang ini pukul 1 kurang lebih, setelah kita simak bersama dari ilmu yang telah disampaikan. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.